Halo Sob, Infinix resmi meluncurkan Infinix Note 40 series ke pasar Indonesia. Ada dua varian dari Note 40 series, yaitu Infinix 40 reguler dan Infinix Note 40 Pro. Pada video kali ini, admin akan membahas terlebih dahulu varian Infinix Note 40 versi reguler. Smartphone Infinix 1 ini bisa menjadi pilihan untuk sobat yang mencari smartphone baru dengan harga 2 jutaan. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Infinix Note 40. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe dan like channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat. Pertama, kinerja bertenaga. Infinix Note 40 mampu menjalankan game dengan lancar berkat penggunaan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate 6 nanometer berkecepatan hingga 2,2 GHz. Apalagi terdapat fitur MediaTek Hyper Engine untuk meningkatkan performa ketika bermain game. RAM berkapasitas 8GB dipercaya mampu untuk menjalankan aplikasi secara multitasking dengan lancar. Bahkan smartphone ini sudah dilengkapi dengan fitur extended RAM hingga 8GB agar kinerja multitasking semakin lancar. Berdasarkan pengujian internal Infinix dengan Antutu 10, smartphone ini mendapatkan skor 390.000 poin. Terdapat fitur X-Boost Frame Rate Control yang diklaim mampu menyediakan frame rate pada game yang lebih stabil. Apalagi terdapat fitur AI Evolution yang dapat mengendalikan suhu, performa game, dan fungsi sistem agar game dapat berjalan dengan lancar. Kedua, layar nyaman di mata. Infinix Note 40 mengusung layar AMOLED yang mempunyai luas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ yang mampu menampilkan konten dengan terang dan tajam. Layarnya mendukung refresh rate 120Hz yang mampu menampilkan gerakan transisi dan animasi game dengan halus. Untuk mengurangi terjadinya goresan, kaca anti-gores Corning Gorilla Glass pun sudah disematkan. Tingkat kecerahan layarnya mendukung hingga 1300 nits. Dengan begitu, sobat dapat melihat konten pada layar dengan jelas, walaupun berada di bawah terik matahari sekalipun. Ketiga, desainnya cantik. Untuk smartphone dengan harga 2 jutaan, Infinix Note 40 mempunyai desain yang cantik dengan balutan warna Obsidian Black dan Titan Gold. Obsidian Black menghadirkan warna hitam gradasi layaknya di malam hari. Sementara Titan Gold menampilkan bagian belakang dengan warna emas yang menghadirkan spektrum gradasi dari banyak warna ketika terkena pantulan cahaya. Terdapat 4 lingkaran yang disusun secara matriks 2x2 di dalam kotak modul kamera. 3 lingkaran tersebut berisikan 3 kamera belakang dan ditambah lampu LED untuk Active Halo yang dapat digunakan untuk menerangi foto, notifikasi panggilan, hingga indikator pengisian daya. Bingkai pinggir dari smartphone ini pun menggunakan desain datar yang terlihat kekinian. Selain itu, Infinix Note 40 sudah memiliki sertifikasi IP54 yang membuktikan bahwa bodinya dapat bertahan dari debu dan cipratan air. Keempat, kamera beresolusi tinggi. Infinix Note 40 hadir dengan kamera utama 108MP yang mampu menghasilkan foto dengan detail yang tinggi, sehingga fotonya masih terlihat jelas walaupun dicetak pada media berukuran besar. Terdapat 2 kamera tambahan yang berfungsi untuk memudahkan kamera utamanya menghasilkan foto bokeh. Kamera smartphone ini dapat melakukan 3 kali lossless zoom, sehingga dapat membidik objek dari jarak jauh dengan jelas. Dibekali pula fitur Super Night yang menjadikan foto malam hari dapat diambil dengan lebih terang, dan fitur dual video untuk rekaman dengan kamera depan dan belakang sekaligus. Sementara kamera depannya beresolusi 32MP yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil foto selfie. Kelima, sektor daya oke. Dengan memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh, Infinix Note 40 diklaim mampu bertahan lama dalam pemakaian normal. Sementara jika mengisi daya selama 5 menit, maka smartphone ini dapat digunakan untuk 1,8 jam navigasi peta, 1,6 jam memainkan game, 3,8 jam memutar video, atau 6,5 jam untuk telepon.
Terdapat dukungan super power saving yang membuat baterainya dapat bertahan lama ketika titik kritis 5% hingga 15%. Dengan fitur 45 watt fast charging, pengisian dayanya mampu mengisi baterai dari 1% ke 50% hanya dalam waktu 26 menit saja. Salah satu fitur unggulannya yaitu 20 watt wireless max charge, yang dapat menjadi solusi pengisian daya secara nirkabel yang disebut dengan teknologi All-Round Fast Charge 2.0. Fitur tersebut diketahui mirip seperti MagSafe pada iPhone generasi terbaru, di mana metode pengisian baterainya menggunakan magnet yang berada di bagian belakang smartphone. Menariknya, smartphone ini dapat dijadikan sebagai power bank wireless bagi perangkat lain. Keenam, kualitas speaker mantap. Infinix Note 40 mengusung dual stereo speaker yang diracik oleh perusahaan ternama di bidang audio yaitu JBL. Jadi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Suara yang terdengar sungguh lantang dan juga imbang. Bahkan suara bassnya pun terdengar dengan jelas. Infinix menyebutkan bahwa speaker smartphone ini menggunakan teknologi High Resilience Silicon Diaphragm untuk tingkatkan suara bass lebih dari 58%. Speakernya juga dapat berikan suara spasial 360 derajat yang sungguh simetris dan imersif. Meskipun Infinix Note 40 memiliki berbagai kelebihan, tentunya smartphone ini juga punya kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, tidak punya port jack audio. Untuk membuat bodi Infinix Note 40 jadi semakin ramping, Infinix tidak menyematkan fitur port jack audio 3,5 mm. Dengan begitu, earphone atau headphone yang masih menggunakan kabel dengan jack 3,5 mm tidak bisa dapat secara langsung terhubung ke smartphone ini. Sobat harus menggunakan adapter jack audio 3,5 mm ke USB Type-C, atau alternatifnya menggunakan perangkat audio yang mendukung koneksi Bluetooth maupun USB Type-C. Kedua, tanpa slot micro SD. SIM tray yang ada di Infinix Note 40 hanya menyediakan 2 slot kartu SIM tanpa adanya slot micro SD. Jadi sobat perlu berhati-hati dalam menyimpan data agar kapasitas tidak cepat penuh. Ketiga, kamera ultrawide absen. Sayang sekali Infinix Note 40 tidak dibekali dengan kamera ultrawide. Padahal smartphone ini dijual di kisaran 2 jutaan. Rata-rata kompetitor lainnya sudah menggunakan kamera jenis ini. Kamera ultrawide sendiri berguna ketika ingin mengambil foto dengan area yang luas, sehingga tidak perlu lagi menggunakan mode panorama yang merepotkan. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Infinix Note 40, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan saya admin Grekopi pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.